Oke, teman-teman bisa melihat screen-nya ya. Oke, teman-teman sudah bisa melihat screen-nya. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah dikumpulkan oleh admin kami, nanti akan kita bahas di akhir ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari yang namanya apa? Part of speech. Jadi di dalam bahasa Inggris, ini terlihat mudah, memang terlihat mudah. Tetapi kalau kita tidak jeli dan kita tidak mau benar-benar belajar tentang dasar dari bahasa Inggris ini, part of speech ini, kita nantinya akan bingung. Dalam artian apa? Ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, semisal, dia cantik, dengan dia mempercantik, atau dia kecantikan, itu kan sudah berbeda-beda konteks, seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris pun ada bagian-bagian mana yang itu adverb, bagian-bagian mana yang dia itu verb, bagian mana yang dia itu adjective. Contoh, ketika kita bilang cantik, kita bisa menggunakan beautiful. Tetapi kalau kita bilang mempercantik, itu kelas katanya sudah verb, itu nanti jadinya apa? Beautify. Semisal kita membutuhkan adverb, jadinya bagaimana? Beautifully. Seperti itu ya. Jadi sudah berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut lebih jauh, mengenal tenses, mengenal klausa, mengenal paragraf, bagaimana cara menulis nantinya, otomatis kita juga harus memperdalam pembelajaran di part of speech ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin ada yang sudah berkali-kali belajar tentang part of speech, tidak apa-apa ya. Sembari yang lainnya yang belum mendapatkan materi ini juga nanti bisa bareng-bareng belajar seperti itu ya. Oke, di sini kita melihat pronoun ya. Yang pertama kita akan coba mengenal yang namanya pronoun. Apa sih pronoun? Pronoun itu kata ganti. Di situ juga dia dibagi menjadi dua bagian. Oh, bukan dua ya, banyak ya. Ini bagian yang pertama dulu ya. Oke, di sini ada yang namanya apa ini? Nah, kata ganti definite. Apa itu kata ganti definite? Kata ganti definite yaitu kata ganti yang sudah jelas. Loh, brother, bagaimana yang dimaksud kata ganti yang sudah jelas? Kata ganti yang sudah jelas yang dimaksud adalah ketika kita menggunakan kata ganti itu, kita sudah tahu siapa yang kita bicarakan. Contoh, ada I, you, we, they, she, he, it. Itu ya. I siapa? Saya, you, kamu, she, he, we. Itu semua kita sudah tahu siapa yang kita omongkan. Siapa yang kita maksud, siapa yang mereka maksud, seperti itu ya. Itu namanya definite atau kata ganti yang sudah jelas. Bagaimana dengan kata ganti yang belum jelas? Nanti ada sendiri ya. Nah, kita coba memahami yang di dalam tabel ini dulu. Oke, dengan subjek atau dengan kata ganti yang sudah jelas ini, dia memiliki kedudukan, yaitu apa? As subject dan juga as object.
Jadi teman-teman mungkin di dalam soal kemarin ada yang masih bingung, kenapa kok bukan you and me, kenapa you and I? Nah, itu nanti di sini. Ya, jadi ketika dia sebagai subjek hanya ada apa? I, you, we, they, she, he, it. Tetapi kalau menjadi objek dia sudah berubah. Nah, kalau I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya posesif. Kata ganti posesif, kepemilikan. Jadi ada yang namanya posesif adjektif, ada yang namanya posesif pronoun. Kalau seperti ini, perbedaannya gimana? Kalau kita mau menggunakan possessive adjective, dia pasti diikuti noun nih. Nah, jangan lupa, dia pasti diikuti noun ya. Pasti diikuti noun. This is my book. This is your book. Our book. Their book. Her book. His book. Semuanya ada noun-nya. Tetapi untuk possessive pronoun, itu dia tidak diikuti oleh noun. Nah, kita buat contoh seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Misal kalau kita punya this is my book. Nah, di sini ada my, di sini ada book. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kita punya kata lain, bisa kita punya kata lain untuk mengungkapkan hal yang sama. Gimana contohnya? This book is mine. Nah, yang pertama ini buku saya. Yang kedua ini apa? Buku saya, buku ini milik saya, sama. Tetapi kalau my atau your itu diikuti oleh noun, kalau mine, yours, theirs, dan lain-lain tadi tidak usah diikuti oleh noun. Seperti itu ya. Oke. Oke, coba kita balik lagi. Oke, untuk reflexive pronoun bagaimana, brother? Reflexive pronoun ini untuk penekanan di mana subjek dan juga objek itu sama. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. I do it for myself. Atau bisa juga, misal I bought myself saya membelikan diri saya sendiri buku gitu. Jadi antara subjek dan juga objeknya ini sama, pelakunya sama. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan reflexive noun. Oke, kemudian kita masuk pada indefinite. Nah, indefinite. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman kita yang masih ingin masuk ya. Oke. Selanjutnya kita ada yang namanya indefinite atau kata ganti yang tidak jelas.
Untuk kata ganti yang tidak jelas ini kita punya something, someone, somebody. Nah, apa sih yang dimaksud indefinite ini? Yaitu kata ganti di mana kita tidak tahu secara pasti siapa yang kita bicarakan, siapa yang mereka bicarakan seperti itu. Contohnya apa? Anybody is not perfect. Anybody is not perfect. Kenapa di situ kok pakai is? Kenapa tidak pakai are? Kenapa everything itu pakai needs, bukan pakai need? Nah, di sini kita akan coba bahas. Oke. Ketika kita memakai I, you, we, they, yang kita gunakan adalah verb 1. Ya, I, you, we, they. Tetapi kalau kita menggunakan he, she, it, yang kita gunakan adalah verb 1 yang dia ada tambahan s atau oke. Coba dilihat dulu. Kalau kita menggunakan I, you, we, they, itu dia verb 1, tetapi kalau he, she, it, dia verb 1 atau plus s atau es. Kalau saya bilang ini verb ini itu namanya verb TPS. Tuh, apa itu TPS? Third person singular. Orang ketiga tunggal. Seperti itu ya. Kalau gitu contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau kita pakai you, membuat kalimat berarti you study. Tetapi kalau kita menggunakan he, sudah beda. Jadinya he studies. Nah, perbedaannya di situ. Adakah contoh lain? Bisa kita buat kalimat lain. Kalau kita punya I play. Kalau kita punya she berarti bagaimana? Harus ditambah s. She plays. Tambahan s. Itu khusus untuk apa? Untuk pronoun TPS, third person singular. Orang ketiga tunggal. He, she, it. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Ada. Apa brother? Ya ini. Kalau kita masuk pada indefinite, semua ini, semua indefinite itu kita samakan dengan verb yang digunakan dengan tadi itu apa? Verb TPS. Jadi dia pakainya verbnya verb TPS ya. Verb TPS. Jadi di situ anybody is not perfect, bukan anybody aren't perfect. Kenapa? Ya, karena anybody di situ nanti dia dimasukkan pada he, she, it, gitu ya. Everything. Seolah-olah dia banyak. Tetapi di situ everything dimasukkan pada kata ganti yang tidak jelas. Kalau kata ganti tidak jelas, masuknya nanti seperti halnya he, she, dan juga it. Oleh karena itu di sini dia pakai needs, ada s-nya. Everybody, everything
needs process. Seperti itu ya. Tidak sedikit pula teman-teman yang lain itu membuat kalimat everything need process. Nah, banyak di statusnya teman-teman sebenarnya. Memang secara makna benar, tapi secara grammatical kurang tepat. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan pada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun ini apa? Kata ganti tunjuk. Contohnya apa? Nah, itu contohnya di bawah. Kemudian apa saja sih demonstrative pronoun itu? Ada these. Jadi cara baca ini these ya. Kalau ini baru this gitu ya. These, this. Tapi biar teman-teman familiar ya kita baca sebagaimana teman-teman baca deh. Ini this, ini this gitu ya. Oke. Untuk this dan juga this, ini dia singular. Oh, bukan ya. Maksudnya this dan juga that. Untuk this, that ini singular. Untuk this, those itu plural. Bedanya apa? This sama this, that sama those. Bedanya hanya dia terjangkau oleh jangkauan atau enggak. Dia jaraknya jauh atau dekat, itu aja ya. Kemudian di sini kok ada contoh yang kurang tepat. This book is good. Apa benar itu? Oke. Pada di sini harusnya bukan this book. Ya. Jadi yang benar itu adalah this is a book. Gitu ya. Loh, kalau kita menggunakan this book gimana? Nanti ada sendiri. Itu namanya demonstrative adjective. Nah, yang mana sih, brother? Di sini ya. Jadi di sini. Jadi di sini ini untuk demonstrative adjective. Nah, penggunaannya nanti di sini ya. Nih. Nanti ada sendiri. Oke. Kemudian kita masuk pada interrogative pronoun. Interrogative pronoun ini bagaimana? Nah, di sini sebenarnya dominan penggunaan dari who, what, and whom. Oke. Kalau who itu bagaimana sih? Kemarin ada pertanyaan sebenarnya, who itu untuk siapa, untuk bagaimana dia ditanyakannya. Kalau what bagaimana, kalau whom bagaimana. Semisal di situ ada Rudy will visit Tina. Oke, Rudy will visit Tina. Kalau pakai who will visit Tina, nah, gitu. Kalau semisal kita pakai whom bagaimana? Nah, jadi kalau who itu yang ditanyakan subjeknya. Seperti itu ya. Kalau who itu yang ditanyakan subjek. Misal, who will visit Rina? Nah, siapa yang akan mengunjungi Rina? Tetapi kalau kita memakai whom, itu yang ditanya adalah objeknya. Nah, tadi kan ini jawabannya siapa? Rudy jawabannya. Nah, kalau sekarang siapa yang dikunjungi oleh Rudy? Whom will Rudy visit? Nah, itu ya. Jadi whom will Rudy visit? Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi pada adjektif. Nah, tadi pronoun, ingat pronoun tadi apa? Yang terpenting dari pronoun tadi teman-teman bisa membedakan antara tunggal dan juga jamak. Third person singular atau enggak.
atau bukan maksudnya, gitu ya. Jadi itu. Kemudian di adjektif atau kata sifat, ini kita mempunyai banyak ya, ada limiting adjective, ada descripting adjective. Oke. Oke, di situ ada artikel, kata sandang en, dan juga the. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nanti ada pembahasan lebih detail tentang itu. Tetapi kemarin ada teman kita yang juga tanya sih, dan juga en, saya kok masih bingung apakah a university ataukah an university. Nah, sebenarnya penggunaan dari dan juga en, penggunaan dan juga en, kira-kira bagaimana penggunaannya? Nah, jadi dan juga en ini hanya dibedakan oleh huruf vokal atau konsonan seperti itu ya. Vokal atau konsonan. Tetapi yang dimaksud vokal atau konsonan di sini itu bukan merupakan penulisan bukan, tetapi bagaimana how to sound it, bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kata itu diucapkan. Itu ya. Kalau an apple. Nah, tapi kalau ini semisal apa? A pen, gitu ya. Nah, semisal kita punya kata seperti ini, honest. Kira-kira dia pakai en, dia pakai atau en ya? Nah, dia pakainya itu adalah en. Loh brother, dia akan pakai h. Iya, dia pakai h. Tetapi cara bacanya bukan honest, tapi honest. Gitu ya. Itu. Contoh lagi apa? Ketika sama atau teman-teman ingin bilang an hour. Nah, nah, ini juga dia tidak diawali oleh huruf vokal, tetapi dia dibaca seperti halnya vokal. Hour, an hour, bukan an hour, gitu ya, bukan a hour, bukan. Seperti itu. Pun seperti halnya kemarin teman kita ada yang tanya university. Apakah ini university apa university? Nah, jadi ini bukan memakai tetapi bukan memakai en, tetapi dia memakai a university. Nah, gitu ya, university seperti itu. Untuk the nanti kita ada sesi yang lebih spesifik lagi memang the itu ya. Oke. Kemudian ada demonstratif, distributif, kuantitatif, posesif, interrogatif. Oke. Di situ banyak sekali kata sifat ya. Ada every, each, either, neither, one, any, two. Jadi kuantitatif jumlah itu ada some, one, any itu ya. Kemudian kita coba pada descriptive adjective itu yang dia menjelaskan noun. Oke, dia menjelaskan noun. Yaitu ada apa? Ada quality, karakter atau kualitas. Smart, beautiful. Beautiful girl. Nah, berarti dia menjelaskan bagaimana si cewek itu wajahnya bagaimana sih, sifatnya bagaimana. Kalau karakter di sini spesifik pada sifat kind, cruel, arrogant, seperti itu ya.
size, ada age, temperature, shape, color. Terus bagaimana dengan participle ini? Nah, ada yang tadi masih bingung juga dengan participle. Nah, ini ya, participle. Ada yang masih bingung nih dengan participle. Dia adalah verb ing atau verb 3. Kalau present participle itu verb ing-nya itu, kalau past participle verb 3. Jadi dia itu kata kerja, tetapi kata kerja yang kata kerja yang mensifati, gitu ya. Nah, contoh, kalau kita bilang meeting, dia kata kerja aslinya apa? Meet. Jadi meeting, verb ing. Kalau kita tambah, kita buat kalimat seperti ini bagaimana? I have. Kurang bagus ya kalau tulisannya di sini ya. Coba di sini. Oke. Meeting room. Nah, meeting room di sini dia mensifati room, ruang pertemuan, gitu ya. Semisal, I wanna eat. Misal teman-teman bilang gini, I want to eat. I wanna eat roast meat. Nah, saya ingin makan daging panggang. Nah, bisa. Jadi ini dia mensifati apa? Meat-nya. Seperti itu. Untuk bab participle sendiri nanti ada. Kita akan menjelaskan lebih detail mengenai bab participle. Jadi nanti ada babnya sendiri ya. Oke. Kemudian ada noun, kata benda, ada abstrak, yaitu apa? Contoh happiness, sadness tidak bisa kita panca indrakan ya. Ada yang konkret. Konkret ada proper noun, ada common noun yang masih umum, flower, country, car. Tetapi kalau sudah lebih spesifik ada semisal flower, flowernya apa? Ada rose. Kalau country apa? Ada Indonesia, United States atau yang lainnya gitu ya. Collective noun, kata benda yang berhubungan dengan kelompok ya, boy band, football, bla bla bla. Kemudian ada material noun, kata benda penyusun. Oke. Kemudian di situ ada jumlah. Ada countable, ada uncountable. Menurut jumlahnya ada bisa dihitung, ada juga yang dia tidak bisa dihitung, seperti itu ya. Yang bisa dihitung, countable noun, itu juga dia dibagi lagi dia. Dibagi lagi dia. Yaitu ada regular, ada irregular. Yaitu yang perubahan antara tunggal menjadi jamak itu dia teratur, itu regular. Kalau satu buku ya a book, kalau dua buku two books, tinggal tambah s atau es. Tetapi kalau irregular di situ tidak beraturan nih antara bentuk tunggalnya ke bentuk jamak. Kalau satu anak bilangnya a child, tapi kalau banyak anak yang bermain di situ berarti apa? Many children, bukan many childs. Nah, itu kita harus hati-hati di situ ya. Karena tidak semua kata benda itu bisa kita tambah s atau es, seperti itu ya.
Kemudian di situ ada uncountable noun. Uncountable noun ada benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Ada sugar, water. Ada pula noun singular dan plural yang sama itu. Ada fish, ada sheep, cherish, mau jamak, mau tunggal ya tetap seperti itu. Itu ya. Oke, kemudian di sini ada conjunction ordinative dan juga subordinatif. Kalau ordinatif itu dia membandingkan antara kalimat yang setara dia. Sebenarnya dia membandingkan kalimat yang setara. Bagaimana kalimat yang setara itu? Kalimat yang setara itu baik secara konteks maupun secara tensisnya. Nah, bahkan waktunya pun dia juga harus setara seperti itu ya. Ada apa aja di situ? Ada for and, nor, but, or, yet, so. Oke, di situ ada fun boy. Kalau di singkat bisa membuat singkatan fun boy. Seperti itu ya. Oke. Kemudian maksudnya setara itu bagaimana sih, brother? Setara itu contohnya bagaimana? Oke. Oke. Contoh ya. Di sini ada for, and, nor, but, or, yet, so. Seperti itu ya. Kalau for itu di situ kok bermakna karena, kenapa tidak bermakna untuk? Nah, udah beda lagi. Kalau bermakna untuk itu seperti ini. Nah, ini bermakna untuk, for ya. Tetapi kalau bermakna karena, dia menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Contoh. I have to find a new job. I have to find a new job for I am unemployed. Ini kalimat nih. Jadi for di sini bermakna karena. Itu ya. Terus apakah ini setara? Setara. Kenapa? Ini sama-sama bentuk present kok. Itu ya. Oke. Kemudian kita punya and ya tadi. And itu bermakna dan. Kemudian ada nor itu tidak keduanya. Nanti kita bisa bahas di neither itu ya. But, ada or, ada yet, ada so. Oke, kemudian di sini ada apa? Ada namanya korelatif. Nah, jadi kita menghubungkan dua hal yang saling berkaitan. Ada pasangan nih, pair atau pair conjunction biasanya disebut seperti itu ya. Ada both, pasangannya and. Yang dimaksud dia bisa keduanya tercapai itu maksudnya apa sih? Oke, di sini ada both Munir and Haidar love her. Jadi dua-duanya mencintai atau menyukai si cewek ini. Gitu ya. Dua-duanya menyukai. Gitu. Kalau semisal kita
memakai not only but also, bisa juga. Tetapi di situ ada aturan. Apa itu? Ketika kita membuat kalimat menggunakan not only but also, verbnya itu mengikuti subjek yang terakhir. Jadi contoh di situ not only Udin but also Adi likes. Nah, karena subjek yang terakhir ini adalah Adi, berarti dia tunggal dong. Berarti third person singular, orang ketiga tunggal. Kalau gitu verbnya pakai likes. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian di situ ada either. Kalau either bagaimana, brother? Either itu salah satu tercapai. Berarti salah satunya itu dia yang melakukan verb itu. Contoh, either Afif or Imran read newspaper. Kalau gini gimana? Ya dia salah satu dari mereka yang membaca surat kabar, bukan keduanya. Seperti itu. Itu yang dimaksud salah satunya tercapai. Berarti salah satunya yang melakukan tuh. Kalau neither bagaimana, brother? Kalau neither ya berarti keduanya tidak tercapai atau tidak melakukan hal itu. Contoh ini, neither Tony nor Tommy writes comic. Berarti keduanya tidak menulis komik. Seperti itu ya. Kalau subordinatif bagaimana, brother? Kalau subordinatif dia menghubungkan kalimat yang tidak setara bisa. Jadi nanti akan ada banyak contoh dari subordinatif yang mana kita menggunakan conjunction-nya untuk menghubungkan beberapa klausa. Nah, contoh gampangnya ini. If I study, I will clever. I will study before I sleep. Seperti itu ya. Oke. Conjunction, kemudian ada adverb. Oke, untuk adverb itu ada adverb atau kata keterangan tempat, waktu, larangan, degree, apa itu tingkatan, ada interrogatif, ada relatif. Yang banyak yang banyak membuat bingung itu ini ya, manner, adverb of manner. Adverb of manner. Jadi cara suatu hal. Bagaimana dia menyanyi? Dia menyanyi dengan indah. Semisal kayak gitu. Oke. Jadi memang banyak kata yang dia menggunakan tambahan li untuk menjadikan dia adverb. Contohnya apa? Ada slowly, kemudian ada beautifully, ada li-nya juga. Tetapi meskipun banyak yang dengan tambahan li, ternyata beberapa kata juga tidak butuh li untuk membuat dia sebagai adverb. Contoh. Oke. Long. Kemudian fast. Kemudian ada lagi nggak? Far. Apakah ada longly gitu? Atau farly? Nah, atau good? Kita menggunakan good misal. Good itu dia diikuti apa? Kalau dia menjadi adverb, dia bukan good lagi, tetapi dia sudah menjadi well. Seperti itu ya. Contoh. I do it well. Saya melakukannya dengan baik. Nah, itu. Bagaimana cara dia melakukan? Dia melakukannya dengan baik. Seperti itu ya.
Untuk frekuensi ada always, often, never, seldom, semuanya masuk di adverb ya. Kemudian ada sentence, menjelaskan keseluruhan dalam kalimat. Contohnya itu honestly, sejujurnya, actually, finally, akhirnya, seperti itu ya. Jadi honest di sini dia memberi penjelasan tentang ini ya, kalimat yang ada di depannya, seperti itu. Oke. Interjection. Kemarin ada yang tanya apa thanks God atau thank God. Memang ada dua versi itu ya. Ini harusnya thank God ya. Karena kalau kita ingin bilang syukur, itu bilang thank God, bukan thanks God. Gitu ya. Oke, itu interjection, kata seru. Kemudian ada namanya preposition. Preposition ini meskipun dia semisal hanya 3 ini, semisal nih, in, on, at, itu aja udah kadang membuat bingung teman-teman gimana ya penggunaannya. Sebenarnya kalau kita lihat dari piramida ini, in, on, at, itu dia antara general, terus kemudian lebih spesifik, sampai at itu yang paling spesifik. Karena di situ ada at night, on Sunday, in 1995. Jadi lebih general menggunakan in. Kemudian kalau mau lebih spesifik pakai on, lebih spesifik lagi dia pakai at. Gitu ya. Contohnya penggunaan pada apa? Contoh. Oke, seperti ini ya. Kalau in, kita pakai tahun tadi ya. In 1993 misalnya. Kalau kita pakai in untuk yang lain, bisa. Contohnya apa? In the berarti dia dekade. Nah, kalau on bisa pakai apa? Bisa pakai lebih spesifik. On May. Misal. Jadi dia bulan, ini tahun. Kalau at apa? Tadi ada at night. Ada juga kalau mau juga bisa langsung pakai waktu jamnya berapa. At 7. Misal. Gitu ya. Kalau itu kan kalau time, brother. Kalau kita menggunakan location bagaimana? Kalau location kita bisa nih pakai misal gini. In. Dia pakai apa? Misal kita country, ada in England. Kalau on apa? Bisa pakai on Oxford Street. Gitu. Bisa lebih spesifik lagi. At the store. Jadi England, Oxford Street, dan juga store, ini dia semuanya itu ya, semuanya menunjukkan lokasi yang semakin spesifik. Jadi England ini lebih general, kemudian street ini semakin spesifik, store juga semakin kecil lingkupnya, seperti itu ya. Jadi itu untuk penggunaan in, on, at, seperti itu. Itu namanya adjective bound preposition, yaitu apa? Adjective yang digabung dengan preposition. Interest in, tertarik pada. Responsible for, bertanggung jawab
Pada. Kalau verb noun preposition ada berapa? Nah, ini ada live in, ada believe in. Sebenarnya itu tidak merubah makna ya. Jadi mau live saja atau believe itu sudah benar. Ada juga yang ada verb dengan penambahan adjective, dia atau penambahan preposition, dia bisa menjadi makna lain. Contoh apa? Kalau kita punya look for di situ, look for plus object, dia bermakna mencari. Padahal kalau look bermakna melihat. Look after, dia bermakna merawat. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke verb. Nah, verb. Sebenarnya untuk verb ini dia ada beberapa bagian ini ya. Ini sangat penting sekali ketika kita mau membuat kalimat ya. Kenapa? Karena tanpa verb kita tidak bisa membuat kalimat. Di sini ada namanya auxiliary atau kata kerja bantu. Di situ kata kerja bantu ada apa? Ada to be, is, are, was, were, be, been, being. Kemudian ada primary, do, does. Kemudian ada modal. Modal ini bukan modal uang maksudnya ya, yaitu kata kerja bantu yang mempunyai fungsi tersendiri. Ada will, ada would, ada can, ada could, ada shall, ada should, ada may, might. Oke, saya rasa teman-teman juga sudah mencoba untuk membaca ini dan memahaminya ya. Kapan kita menggunakan kata kerja bantu? Kapan kita menggunakan kata kerja asli? Nanti kita bahas di sini ya. Ini untuk perubahannya ada regular, ada irregular. Untuk bentuk, di sini ada sentence. Nah, di sini nanti kita masukkan verb di sini ya. Kenapa? Karena sentence itu dibagi menjadi beberapa nih. Ada yang namanya verbal, ada namanya nominal ya. Jadi ada yang namanya verbal, ada yang namanya nominal. Kalau verbal dia membutuhkan verb asli. Butuh dia. Contohnya apa di situ? She studies. Gitu ya. She studies. Kalau kalimat nominal dia tidak membutuhkan kata kerja bantu. Karena dia tidak berisi verb asli gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Oke. Kalimat verbal itu kalimat yang apa tadi dia butuh kata kerja. Tapi bukan to be. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, kita buat contoh di sini. He plays. I eat. Nah, di sini dia ada kalimat dia menggunakan kata kerja asli nih. Plays, ada eat. Tetapi kalau kalimat nominal, dia verbnya berupa to be. Contohnya apa? Contohnya ini. I am a student. Saya seorang siswa. Kalau di sini teman-teman saya tanya, verbnya mana? Verbnya adalah ini. Nah, jadi dia verbnya adalah auxiliary. Seperti itu ya. Contoh lagi gimana? She is here. Dia ada di sini. Verbnya mana? Is. Mau contoh lagi? Nah, gimana?
She is beautiful. Dia cantik. Verbnya mana? Dan dia verbnya adalah to be. Bukan verb asli. Seperti itu ya. Makanya kapan kita menggunakan to be, kapan kita tidak perlu to be, ya, itu dia di kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada kata kerja aslinya. Itu bisa kita menggunakan to be. Kemudian untuk apa lagi? Nah, nanti untuk lebih lengkap masalah to be itu kita bisa lihat di pertemuan Zoom selanjutnya, yaitu mengenai ini ya, tenses, mengenai tenses. Nanti akan lebih lengkap di Zoom ketika kita membahas tenses seperti itu ya. Oke, kemudian ada berdasarkan bentuk. Oke. Question. Bagaimana sih membuat question? Ada namanya yes no question nih. Yang jawabannya hanya yes atau no. Bagaimana? Auxiliary-nya di depan. Auxiliary atau kata kerja bantunya tadi di depan. Kalau kalimat positifnya, he reads my book. He reads my book. Kalau jadi pertanyaan yes no gimana? He reads, ada S-nya ya, karena dia he reads my book. Kalau dia pakai kata tanya yes no question, berarti apa? Pakai kata kerja bantu does. Does he read my book? So, brother, di situ he, tetapi kenapa pakai read? Kenapa tidak reads? Tidak, karena di sini sudah ada does. Dia yang menunjukkan kalau kalau yang ditanyakan ini orang dengan kategori third person singular, seperti itu ya. Oke. Begitupun kemarin ya ada teman kita yang bertanya, kenapa kok tidak did you buy? Kenapa you bought? Ya benar ya, harusnya memang kita kalau menggunakan misal di sini she bought the book. Nah, untuk membuat catatannya seperti apa? Did she buy the book? Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Memang setelah do, does, ataupun did, itu harus memakai verb satu yang asli ya. Oke. Untuk who, tadi sudah bisa, who itu untuk yang ditanyakan subjek. Kalau what itu bendanya. Kalau whom itu yang ditanya apa? Objeknya. Seperti itu ya. Ada where, when, why, which, whose. Kemudian di sini ada aturan ini. Aturannya apa? Who eats banana? Pengecualian simple present dan simple past itu tanpa auxiliary. Khusus who. Nah, jadi semisal kita punya kata gini. She eats a banana. She eats a banana. Dia makan pisang. Kalau kita tanya siapa sih yang makan banana? Ya pakainya gini. Who eats a banana? Jadi without auxiliary. Khusus who ya, tidak untuk yang lain. Dan itu pun
terbatas hanya pada simple present dan juga simple past. Seperti itu. Jadi tidak di tenses yang lainnya ya, hati-hati. Oke, kemudian itu kalau yes no question ya. Dan kalau kita membuat pertanyaan lain, apa yang dia makan misal, berarti jadinya gimana? Jadinya gini, what did she eat? Apa yang dia not eat ya. Nah, pakai verb 1 nih. Apa yang dia makan? Kenapa? Karena di sini sudah ada did yang dia mewakili simple past. Makanya di sini harusnya verb 1. Seperti itu ya. Oke. Oke, sudah habis ya untuk part of speech. Kemudian kita masuk pada word forms. Word forms ini apa? Banyak dari anggota atau member kita dulu itu ketika mengerjakan soal TOEFL atau ketika mereka membuat kalimat itu masih bingung. Ini adverbnya bentuknya bagaimana ya? Nah, kemudian ini adjektifnya bentuknya bagaimana ya? Nah, dari situ kita bisa kita memberikan dari situ inspirasi kita sih memberikan materi word form ini. Jadi ternyata kalimat itu memiliki atau kata itu memiliki karakteristik ya. Dari mana karakteristiknya? Yaitu endingnya atau akhirannya. Contoh di situ ada leader, ada leadership. Nah, itu kan sudah beda. Ada rapid, ada rapidly, ada inform, ada information. Itu sudah beda. Nah, kalau noun itu biasanya berakhiran apa? Di situ ada berakhiran sin, information, ada provision, ada berakhiran ends, independence, acceptance, ada berakhiran huruf T sama Y atau Y, creativity, popularity. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini kita akan banyak belajar atau setidaknya mengenal akhiran dari noun, adjective, adverb, dan juga verb. Karena memang ketika kita menulis antara cantik dengan mempercantik itu sudah beda. Apalagi dengan kecantikan atau dengan cantik. Nah, itu sudah beda lagi. Seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Coba banyak dibaca untuk word forms ini. Harapannya apa? Teman-teman nantinya tidak bingung ketika teman-teman ingin membuat kalimat dengan memasukkan kata yang dia maunya adjective atau noun atau adverb. Seperti itu ya. Ini word forms. Hati-hati. Oke, kemudian kita akan coba bahas mengenai exercise kita ya. Oke, exercise-nya di sini ada nomor 1. She has a house in Jakarta. Kenapa bukan an? Karena dia pengucapannya tidak vokal ya, tapi konsonan. Oke. What about number 2? Our father has. Kenapa bukan an? Nah, di sini ya. Karena university itu cara bacanya bukan university, university. Jadi a university bukan an university. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita punya they will be
Oke, will be. Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah drinking. Kok bisa drinking? Kenapa bukan drink? Oke, setelah modal, kita punya modal tuh di situ. Setelah modal will, itu memang harus verb 1. Memang harus verb 1 nih. Oke, will itu plus verb 1. Tetapi kalau will be, ini will, ini be, ini sudah verb 1 nih. Ya, to be ini sudah 1 be. Setelah be, itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu verb ing atau verb 3. Kemungkinan itu, atau apakah present participle atau past participle, hanya itu. Karena di situ tadi ada 2 jawaban, yaitu ada verb ing, ada verb 3. Yang cocok yang mana? Kalau kita menggunakan verb ing, itu dia bermakna aktif, berarti mereka yang meminum. Tapi kalau kita menggunakan verb 3, berarti bermakna pasif, berarti mereka yang diminum. Kira-kira cocok enggak? Tidak cocok kalau mereka yang diminum. Jadi jawabannya adalah bravo. What about number 4? We are blah 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 to Jakarta now. Nah, dan now kita pakai present continuous. Jawabannya adalah going. Oke, what about number 5? I can speak English. Bukan fastly atau slow, fastly. Tetapi dia harus pakai fast. Fast tidak bisa dipakai li. Begitupun juga dengan good. Harusnya bukan goodly, tapi well. What about number 6? Number 6, not only. Dia butuh apa sih sebenarnya? Subjek. Kalau subjek bukan me, tetapi I. Dan juga you. Itu dua-duanya subjek. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah alpha. Oke, what about number 7? How many? How many? Karena jamak harusnya books. How many books did you buy? What about number 8? Where will you go? Where will you go? Jawabannya adalah I shall go to Jakarta. Jawabannya adalah bravo. Perbedaannya shall dengan will apa sih, brother? Oke, di sini kita akan lihat perbedaan shall dengan will. Oke, kalau kita menggunakan I atau we, itu condongnya dia pakai shall, gitu ya. Dia lebih condong pakai shall. Tapi untuk he, she, it, you, dia pakai will. Nah, memang shall itu condongnya dia dipakai oleh orang pertama. Kalau ini kan ada orang kedua, ada orang ketiga tunggal, seperti itu ya. Itu perbedaan will dengan shall. Kemudian ada I'm angry, nomor 9 salah soal ini ya, nggak usah dikerjakan. Oke, what about number 10? These cars are mine. Tadi ya, this book is mine. This book is mine. Mine. And those are yours. Sama-sama kepemilikan. Jadi jawaban nomor 10 adalah alpha. Nomor 11, my mother doesn't work. Ingat tadi kalau hari pakai apa? On Sunday. What about number 12? The postman has. Postman itu dia salah ketik sebenarnya, bukan postman. Huruf T-nya harusnya di depannya S ya, atau setelah S. Postman has apa? Oke. Ada skill lagi nih. Ingat, kalau kita mempunyai have, has,
dan had, dia diikuti oleh verb 3. Seperti itu ya, tidak boleh diikuti oleh verb 1 atau 2, tapi diikuti oleh verb 3. Jadi di sini has apa? Jawabannya adalah bravo. Gitu ya. Nomor 13. He bla 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 English and Arabic. Oke, di situ karena he dia harus pakai verb TPS juga. Yang mana? Yang ada huruf S-nya. Jawabannya adalah bravo speaks. Number 14, they have. Oke, ingat setelah have, has, had. Tadi harus apa? Verb 3. Verb 3-nya mana? Alpha itu verb 3 ya. Verb 1, verb 2, verb 3 tetap would. What about number 15? My name is Ahmad and what is your name? Karena yang ditanya adalah nama. Nama itu kan kata benda ya. What is your name? What about number 16? Is not she good student? Nah, itu pertanyaannya. Kalau mau buat kalimat positifnya atau kalimat negatifnya jadi apa? She is not good student. Seperti itu ya. Itu nomor 16. Okay, what about number 17? Okay, ada. Okay, pilihan jawaban yang paling tepat adalah mine is yours. Milikku adalah milikmu. Seperti itu ya. Jadi Charlie. Nomor 18, some of her children. Children ya. Some of her children. Jadi di situ bentuk jamaknya yang dicari. Nomor 19, my mother always says that I must smile beautifully. Jadi jawabannya adalah bravo. Nomor 20, those apa? Boys. Jawabannya alpha. Nomor 21, by the end of this week. Jawabannya adalah we will have studied atau we shall have studied. Jadi bisa dijawab dua, alpha atau delta. What about number 22? I had slept when you called me last night. Jawabannya adalah bravo. Gitu ya. Jadi hubungannya seperti ini sih. I had slept when you called me. Oke. Jadi kita di situ mempunyai yang namanya past perfect. Past perfect itu adalah kejadian yang terjadi sebelum simple past. Gitu ya. Kejadian yang terjadi sebelum simple past. Atau kalau ingin bentuk lainnya gini. Simple past itu dia setelah past perfect. Nah ini ya. Simple past itu after past perfect. Oke, di sini kita menggunakan yang sama-sama past nih. Jadi jawabannya apa? I had slept. Saya sudah tidur ketika kamu memanggilku kemarin, gitu ya. Nomor 23, my father is so tired since he has prepared. Jawabannya bravo. Kalau ada since itu time signal dari present perfect gitu ya. Present perfect.
Oke, nomor 24 di situ ada she bla 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 in Jakarta 3 times. Kalau she itu tunggal berarti pakai has, she has been. Delta. What about number 25? Di situ ada before. Before she had visits. Before bla 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 she had visit. Tadi apa? Kalau ada before artinya ada simple past baru past perfect. Simple past mana? Jawabannya adalah bravo. Okay, what about number 26? I was studying Mandarin while they, kalau ada while, itu kebanyakan kejadiannya berbarengan. Ya, jadi kita bisa pakai while they were memorizing. Jawabannya bravo. Nomor 27, look, he runs fast. Gitu ya, jadi runs. Kenapa tidak bravo? Karena di situ tidak spesifik menunjukkan waktunya. What about 28? What is your planning for this way? And I will visit. Harusnya I will visit atau bisa cari alternatif nih. I shall visit. Jawabannya delta ya. Loh brother, kenapa 28 tidak bravo? Ingat, tidak mungkin ya. Karena setelah modal itu harus verb 1. Nggak mungkin verb ing seperti itu. What about number 29? Asya and Imam bla 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 restaurant yesterday. Oke, jadi jawabannya ada were eating. Charlie ya. Number 30, after they. Oke, di sini ada I came, itu simple past. Nah, kalau nomor 30 ya. Ingat di sini kalau kita punya after, kemudian di sini ada simple past, berarti yang di sini apa? Yaitu adalah past perfect. Jadi past perfect dulu. Setelah past perfect itu adalah kejadian simple past. Begitupun nomor 30 ini. Kita punya I came after bla 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 I came. Itu simple past. Nah, kejadian sebelum simple past yaitu apa? Past perfect. Jawabannya adalah Charlie had taken a bath. Okay, what about number 1? Exercise 2. The football team plays so well and them are so happy. Kita butuh subjek di situ. Jadi delta itu harusnya bukan them tapi they. Seperti itu ya. Harusnya they bukan them. Oke, kemarin ada juga yang tanya untuk error analisis bagaimana sih cara mengerjakannya. Kita coba menganalisis mana jawaban atau kata yang kurang tepat. Nomor 2, John runs fastly. Nah, fastly itu tidak ada, adanya fast gitu ya. Oke, what about number 3? She has many book. Bukan many book, tapi apa? Many books. Ada S-nya. Oke, what about number 4? Thomas do not understand. Thomas don't understand. Itu saja sudah salah. Kenapa? Kalau Thomas jangan pakai do, tapi does. Jadi Thomas doesn't understand. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 5? Did you eat? Did you eat? Ingat, kalau sudah ada did, kita tidak boleh pakai verb lainnya selain verb 1. Did you eat? Seperti itu ya. Number 6, she always visit her boyfriend every day and brings for him a flower. Okay. Di situ ada kata she atau pronounnya itu she, kata gantinya she. Kalau kata gantinya she nomor 6 berarti yang bravo visit itu harus ada tambahan s. Jadi bukan she visit tapi visit, ada s-nya ya. Okay. What about number 7? Will Mira has graduated by the end of this year. Oke, di situ teman-teman kemarin juga ada yang tanya, kenapa kok nomor 7 itu bukan have, kenapa harus has? Karena
Meskipun di situ ada Mira yang dia adalah TPS, third person singular, tetapi di situ ada kata will, itu will ya, salah ketik itu ya. Jadi ingat, kalau kita mempunyai will atau modal yang lainnya, itu pasti diikuti oleh verb 1. Lah, untuk has, dia bukan verb 1. Has ini sudah bentuk TPS. Verb 1-nya adalah have. Seperti itu ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah alpha. Harusnya have. What about number 8? Oke, sebelum kita melanjut nomor 8, saya beri contoh lagi deh, biar teman-teman lebih paham. Ketika saya punya she will, benar nggak kalau kita pakai she will plays? Will ini modal, plays ini TPS. Salah. Harusnya adalah, nah ini benar, she will play. Ini verb 1 nih. Kalau ini modal. Nah, setelah modal itu pasti verb 1. Meskipun di sini adalah she. Contoh yang lainnya adalah she will has. Ini salah. Tidak boleh kita pakai she will has. Meskipun ini she, tetapi di sini ada modal yang mengharuskan dia pakai apa? Dia harus pakai have. She will have. Seperti itu ya. Jadi itu penjelasan dari nomor 30. Oh no, nomor apa tadi? Nomor 7, exercise 2. What about number 8? You and me will go watching. Nah, sini juga ada pertanyaan kemarin. Kenapa bukan going to watch? Nah, kenapa watching? Oke, kita lihat. Nomor 8, di situ ada will. Oke, di situ ada will. Oke, will tadi harus diikuti apa? Oke, harus diikuti oleh verb 1. Kalau teman-teman bilang will going to, ini verb berapa? Verb ing. Tidak masuk ya. Jadi tidak boleh. Seperti itu. Loh, brother, kalau di situ will go verb ing, apa bisa? Bisa. Jadi memang setelah go itu bisa diikuti oleh gerund atau verb ing. Nah, nanti untuk bab gerund infinitif itu ada di pertemuan berapa? Pertemuan ke-8 itu ada sendiri ya. Intinya will itu harus diikuti oleh verb 1. Semua modal itu harus diikuti oleh verb 1. Makanya di situ yang salah yang mana sih? Yang nomor 8, yang nomor 8 yang salah adalah you and me. Harusnya you and I. Karena dia sebagai apa? Subjek you and I. Gitu ya. Nomor 9, when she was watching, someone knocks. Nah, harusnya bukan knock. Harusnya bukan pakai verb TPS, tapi dia harusnya yang delta pakai verb 2. Jadi when simple past continuous simple past gitu ya. Oke, nomor 10, the teacher was giving advice to student bla 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 while the students was studying. Nah, di sini kurang tepat nih. Nomor 10 kenapa? Karena di situ while the students itu jamak, bentuknya jamak. Seharusnya juga pakai verb jamak. Harusnya bukan were, tapi were. Seperti itu ya. Oke, untuk exercise 3.
Yang jadi pertanyaan kemarin ada apa ya? Nomor 2, siapa yang mengundang kamu ke pesta hari ini? Kenapa tidak pakai present perfect? Kenapa harus pakai simple past? Bisa kok. Kalau teman-teman pakai present perfect bisa. Cuman di sini ada bentuk waktu spesifiknya. Today, pesta hari ini. Bisa today's party atau party today-nya itu untuk mengundangnya bisa. Jadi siapa yang mengundang kamu? Mengundangnya sudah tadi itu. Bisa juga teman-teman pakai present perfect, bisa. Ini tergantung persepsi teman-teman ya. Dia mengundangnya seperti apa sih? Barusan atau udah dari tadi kan. Kemudian nomor 3, kemarin ada kenapa tidak pakai did you buy? Ya benar, harusnya did you buy ya, bukan you bought. Seperti itu. Karena memang pertanyaan. Kemudian oke, nomor 7, saya sedang menonton film sambil saya menunggu seseorang. Oke, sambil, kata sambil itu berarti subjeknya sama-sama ya. Oke, kalau kita menggunakan while, dia kejadiannya secara bersamaan tuh ya. Dia sebenarnya bisa kita menggunakan seperti ini. Simple past, atau past continuous while past continuous, gitu ya. Bisa kita menggunakan past continuous while past continuous atau simple past while simple past. Gitu ya. Oke, untuk exercise 4 kemarin juga sudah diberikan apa itu? Kunci jawaban ya. Di situ teman-teman bisa melihat masing-masing dari kelas kata itu apa sih, bentuknya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita coba untuk membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, kita coba membahas pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya kemarin apa aja ya? Coba saya coba melihat dulu untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari teman-teman ada banyak sekali ya kemarin ya pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaannya satu persatu. Kemarin ada yang tanya, kenapa kita tidak menggunakan when, kenapa menggunakan since? Nah, itu juga ada. Jadi pertanyaannya, coba saya bacakan pertanyaannya. Thank God sudah ya, I can speak English well and fast. Kenapa? Tadi sudah ya, karena memang fast itu tidak ada. Goodly itu tidak ada. Tidak ada ya. Itu alasannya. Oke. Kemudian ada tanya lagi. Untuk penggunaan tenses dari when itu gimana? Untuk since itu gimana? Oke. Untuk when itu kalau dalam konsep K2K sebenarnya nanti kita bisa bahas setelah tenses ya sebenarnya K2K soalnya berhubungan langsung dengan tenses sebenarnya. Oke, bisa juga pakai rumus seperti ini sih. Ketika kita menggunakan when, itu kalimat pertamanya itu bisa pakai simple. Nah, simple apa entah. Kemudian kalimat keduanya, dia pakai bla 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 continuous. Nah, contohnya apa? Bisa pakai seperti ini contohnya. When we were, misal, when we were
studying. Yesterday, nggak usah ditulis. When we were studying yesterday, someone laughed. Nah, di sini ada apa ini? Di sini ada simple past. Di sini ada past continuous. Gitu ya. Jadi hubungannya antara simple past sama past continuous. Entah simple present sama present continuous bisa sebenarnya ya. Itu untuk when. Jadi bisa simple dengan bentuk continuousnya bisa. Kalau since bagaimana? Since itu sebenarnya bentuknya banyak sih. Salah satunya kalau kita since itu dia tenses yang familiar atau yang banyak digunakan yaitu bisa simple bisa present perfect atau present perfect continuous. Tuh, salah satunya bisa. Contoh. He has lived since, ada since ya. Since apa? Nah, she has lived since 1980. Seperti itu ya. Itu kalau dia menghubungkan dengan bentuk waktu, langsung since bentuk waktu. Kalau since digunakan bermakna karena itu bagaimana? Ya, karena since itu maknanya bisa dia bermakna karena, bisa karena, bisa bermakna sejak. Nah, kalau karena nanti contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. He hasn't returned since he went, gitu aja ya. He went last year. Nah, dia menghubungkan since ini dia bermakna karena nih. Atau dia juga bisa bermakna sejak. Masih masuk ya. Gitu ya. Dia belum balik atau belum kembali. Tensesnya apa? Bisa pakai present perfect. Seperti itu ya. Present perfect. Memang kebanyakan seperti itu. Kalau nggak present perfect continuous. Untuk has atau have. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada bagaimana membentuk kalimat pada K2K. Oh, itu nanti kita bahas lagi. Ada postman tadi. Untuk penggunaan in on at tadi sudah dijelaskan ya. Mengapa dalam soal our father has harusnya memang a university ya, bukan an university. Oke, untuk simple future, simple past perfect untuk apa sih sebenarnya simple past perfect tadi ya? Dia itu untuk past perfect itu untuk kejadian sebelum simple past. Before simple past. Gitu ya. Dia sebelum simple past. Sebenarnya jawabannya trans bukan is running karena memang tidak ada spesifik itu ya. Oke, kemudian di situ ada aturan dari word forms. Aturannya nanti ada sendiri ya bagaimana kita membuat kalimat secara utuh, baik itu menggunakan klausa atau tidak nanti ada. Oke, kenapa mi salah?
Oke. Kenapa me salah? Karena apa? Kalau a subject itu kita harus menggunakan apa? I, bukan me ya. Not me. Nah, oke, kemudian ada perbedaan penggunaan either, neither, sudah penggunaan past dan present participle nanti akan kita bahas di tenses. Apa bedanya singular and plural dan menjadi pronoun? Bedanya adalah jamak tunggal saja tadi ya. Oke, kemudian who, whom, perbedaannya apa? Kalau who tadi untuk menanyakan subjek ya. Who yang ditanya adalah subjek, kalau whom yang ditanya adalah objek. Ya, yang ditanyakan adalah subjek atau objek. Ya, nasional bukankah will the verb in karena masih belum terjadi. Oke, sudah. Apakah harusnya have padahal subjeknya Mira? Udah. Participle atau past participle butuh penjelasan lebih lanjut. Nanti ada babnya tersendiri untuk penjelasan mengenai masing-masing tenses. Nanti ada sendiri ya di pertemuan selanjutnya dan tenses. Perbedaan will dan shall tadi sudah. Oke. Sudah semua ya untuk pertanyaannya teman-teman sudah tercover dalam penjelasan tadi. Kemudian untuk bagaimana kita menulis paper sehingga bisa dibaca dengan luas dan bagus nanti bertahap ya, tidak bisa dijawab di awal pertemuan ini karena kita masih banyak pertemuan juga. Kemudian di situ ada apalagi nih, bagaimana penggunaan grammar yang tepat penggunaannya ya otomatis nanti ya dari kalimat, bagaimana kita membuat kalimat yang tepat. Kalimat dulu nih. Bahkan kita harus dari kata dulu. Kata yang tepat yang dipilih apa. Kemudian nyusun kalimatnya seperti apa. Kalimat dibentuk sebagai paragraf seperti apa. Paragraf dibentuk menjadi esai yang utuh seperti apa. Seperti itu. Jadi bertahap. Oke. Untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Oke. Ya, teman-teman. Apakah I dan we, oke, kita lihat yang di chat ya untuk pertanyaannya. Apakah I dan we menggunakan shall itu bukan seperti atau tergantung kondisi tertentu kemudian kita menggunakan should atau would. Oke, bisa sebenarnya. Tidak terlalu bermasalah sih untuk penggunaan should atau shall atau will itu sebenarnya teman-teman bisa pakai will, bisa pakai shall. Di situ pun kita memberikan alternatif we should, we shall atau we will itu sama sih. Dua-duanya bisa dipakai. Maaf itu yang nomor bukan isn't he. Isn't she a good student? Iya, is not she gitu ya. Is not she ya. Harusnya is not she. Bagaimana untuk penggunaan do not dan doesn't? Oke, kita coba jelaskan dulu ya. Untuk penggunaan do not dan does. Oke, seperti ini. Ketika kita bilang I study. Ini kalimat positif. Tapi untuk dibuat kalimat negatif apa? I do not study. Gitu ya. Jadi ini untuk negatif nih, do not. Kemudian untuk doesn't gimana? Ya subjeknya bukan I. Kalau doesn't itu hanya digunakan he, she, it. Misal, she does not study. Nah, itu ya. Terus bagaimana menggunakan do does dalam pertanyaan yes no? Nah, kalau yes no question gampang. Bagaimana? Misal, do you love me? Nah, ini ya, do you love me? Apakah kamu menyukaiku? Nah,
Contoh kalau does gimana? Does he love me? Apakah dia menyukaiku? Seperti itu ya. Jadi does ini untuk he, she, it, untuk do itu untuk I, you, they, we. Seperti itu. Oke, ada lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah pesan saya sudah dikirim? Apakah bisa translate menjadi has my letter? Bisa. Bisa ya. Has my letter been sent? Harus pakai verb 3 yang jatuh setelah to be. Kemudian bagaimana aturan dalam Oke, sebentar ya. Bentar, di sini untuk I am too or me too tergantung. Nah, kalau mau pakai expression pakai me too bisa. Me too. Nah, itu expression ya. Jadi kayak me too bagus. Kalau Oke, kemudian ada lagi bagaimana dalam memberikan akhiran pada word form ya. Aturannya apa? Aturannya tadi teman-teman harus mencari sebenarnya membiasakan menggunakan beberapa adverb. Jadi semakin familiar teman-teman semakin enak nantinya. Bisa juga dengan mengerjakan tugas yang saya berikan kemarin itu dilihat lagi. Oh seperti ini ya cirinya kalau noun itu ada ans, ada ion, ada TY, popularity, information. Nah, itu ya. Jadi itu. Kemudian ada apa lagi? Do not dan does sudah. Penggunaan do not dan does. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Yang benar itu ada yang ditanyakan lagi? Kalau memang belum ada, kalau mau persetujuan, ekspresinya gimana? Bisa pakai gini. Bisa pakai gini ya. Should do I? Should do I? Bisa. Atau me too. Bisa. Ya. Akhiran ion digunakan untuk kata berakhiran apa? Tidak pasti, gitu ya. Nah, kalau inform, jadinya apa? Information, kayak gitu ya. Jadi harus banyak membaca sih, terutama banyak membaca untuk perubahan kata itu. Tetapi kalau kita sudah membaca, itu biasanya kita bakalan familiar. Semisal kita nggak tahu tuh, ini kata artinya apa. Tetapi dengan melihat akhirannya, kita bisa tahu kalau itu adjective, noun, atau adverb. Seperti itu ya. Should do I, ada me too. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau memang belum ada, bisa kita akhiri dulu. Oke. Ada lagi? Ya, harus banyak membaca ya. Jadi setidaknya kita tidak akan terlalu keliru. Seharusnya itu noun kita buat adverb, kan jauh itu ya. Seharusnya itu adverb kita buat verb, itu kan sudah jauh. Seperti itu. Padahal di situ ada alternatif ya. Bahkan tadi noun aja ada beberapa alternatif, ada adjective juga ada beberapa alternatif. Seperti itu ya. Oke. You're welcome and thank you very much for your nice attention. And before we end our lesson today, let me say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.